Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusi Brian Samoto dan tim 30605 akan menjelaskan dari audit dan prediction paradigma interaksi pada fitur TikTok Shop dalam aplikasi TikTok. Nah, yang pertama, itu tuh ada latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya ini sendiri, TikTok tuh berkembang dari platform video menjadi platform belanja melalui itu TikTok Shop. Nah, lalu yang kedua, TikTok Shop itu menarik dan dikaji karena menggabungkan antara hiburan dengan interaksi. Namun, banyak paradigma interaksi yang muncul dalam satu sistem tersebut. Namun ada potensi masalah usability seperti distraksi, navigasi, dan kepadatan elemen. Hmm. Untuk tujuan proyek ini sendiri, yaitu mengidentifikasi paradigma interaksi, analisis pengaruh terhadap UI, menemukan masalah interaksi, dan mengusulkan redesign yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, untuk metodologi analisis sendiri, yaitu objek sendiri ini pada aplikasi TikTok Shop. Nah, untuk pendekatannya kualitatif deskriptif. Nah, untuk teknik pengumpulan data, observasi langsung, mensimulasikan penggunaan, dan mewawancara sederhana 2 sampai 3 pengguna dari TikTok Shop itu sendiri. Untuk tahapan analisis, saya menggunakan identifikasi alur interaksi, pemetaan paradigma, evaluasi pengalaman pengguna, identifikasi masalah, dan penyusunan usulan redesign. Nah, untuk alur interaksi TikTok Shop, yaitu tuh yang pertama menemukan produk. Setelah itu menemukan tautan atau ikon produk itu sendiri. Selanjutnya halaman detail produk. Yang keempat yaitu memilih dan menambahkan eh, jumlah keranjang atau untuk dibeli. Nah, untuk selanjutnya yaitu checkout dan pembayaran. Nah, di sini alur interaksinya itu dari TikTok itu sendiri untuk eh, observasi dari penggunaan itu. Nah, untuk selanjutnya hasil dari audit paradigma interaksi yang pertama itu direct manipulation, yaitu klik, scroll, pilih produk dan menambahkan keranjang. Untuk yang kedua itu metaphor interface, yaitu icon keranjang, toko dan checkout. Nah, untuk yang ketiga yaitu hypertext, yaitu perpindahan video, produk, toko, checkout dan pembayaran. Nah, untuk yang keempat yaitu multimodality, yaitu kombinasi suatu video, audio, teks, gambar dan sentuhan itu juga. Nah, untuk yang kelima, yaitu Agent Page Interface atau API, itu merekomendasi produk personalisasi per sistem. Nah, dari lima itu dapat disingkat menjadi tiga, yaitu di mana TikTok Shop itu kayak akan interaksi, karena dia mencampurkan antara hiburan dengan penjualan seperti itu. Nah, yaitu yang kedua itu sangat menarik dan cepat, karena dia serba instan. Nah, yang ketiga yaitu kompleksitas tinggi juga bisa menimbulkan suatu masalah pada TikTok Shop itu sendiri. Nah, dari paradigma yang ditemukan dapat temuan masalah interaksi pada TikTok Shop itu sendiri. Yang pertama yaitu distraksi antara konten dan belanja. Yang kedua itu kepadatan elemen yang interaktif. Karena kebanyakan elemen itu yang buat pengguna itu terdistraksi antara satu dengan yang lain. Yang ketiga itu navigasi kurang stabil. Yang keempat, informasi produk itu tersebar. Yang kelima, rekomendasi itu terlalu dominan, tidak bercampur, dan sangat rekomendatif. Gitu. Nah, dampak dari temuan besar itu, fokus pengguna itu terpecah dari dampak tersebut. Nah, resiko salah klik itu sering terjadi juga karena terlalu kepadatan interaktifnya terlalu tinggi. Yang ketiga, sulit memahami produk yang cepat. Nah, yang terakhir yaitu proses pembelian kurang. Nah, usulan dari Redition ini sendiri, yang pertama yaitu mode fokus belanja. Di mana saat pengguna itu mengklik suatu link, nah dia tuh masuk ke halaman produk. Jadi dia tuh fokus ke halaman belanja aja. Nah, elemen hiburan itu diminimaliskan, dikecilkan ke atas. Yang kedua itu penyederhanaan tata letak. Itu tombol beli, keranjang, dan varian itu lebih struktur. Jadi tidak terlalu interaktif banget, tapi lebih ke lebih ke jelas dan tidak salah klik untuk ini sendiri. Yang ketiga yaitu perbaikan hierarki informasi dari harga, varian, harga produk, ulasan hingga rate.
rasa dari pengguna itu sendiri. Nah, yang keempat itu indikator navigasi atau breadcrumb. Misalnya video ke produk, setelah itu ke toko, gitu. Dia itu navigasinya jelas dan terstruktur. Yang kelima yaitu pembicaraan area rekomendasi. Secara tidak langsung itu mendominasi halaman produk gitu, area rekomendasinya itu. Nah, dari usulan desain ini dapat di redesign yang telah saya buat di video sebelumnya. Nah, yang pertama itu halaman video di Topshop. Ini belum nggak diredesign, cuma ini tuh alur pertama ya. Ini pengguna masuki di Topshop. Itu pengguna melihat produk melalui video atau listing dan pengguna melakukan tautan produk itu tersebut. Nah, dari link tersebut dia akan masuk ke halaman fokus belanja. Nah, sebelumnya dia tuh langsung masuk gitu. Nah, tapi di saya itu ngeredesain suatu halaman fokus belanja. Ya, seperti itu gambarnya seperti ini. Nah, di sini itu sendiri dia lebih tertata rapi. Jadi untuk video hiburannya itu diminimize. Jadi lebih kecil dan dia fokus ke untuk belanja itu sendiri. Jadi nggak terdistract dengan video sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu penyederhanaan tata letak. Nah, di sini bisa dilihat sebelumnya itu tuh terlalu interaktif, terlalu ramai seperti itu. Nah, yang saya redesign ini tuh lebih lebih disederhanakan aja, nggak jauh beda, cuma dia lebih sederhana dan lebih enak dilihat gitu, dari UX-nya seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak tulisan, tapi lebih ke ideal langsung tertuju. Yang ketiga yaitu perbaikan hierarki informasi. Nah, di sini eh, perbaikan ini tuh di bagian detail produk. Detail produk ini sendiri, nah di sini tuh lebih jelas. Di sini tidak ditekankan. Nah, di sini lebih ditekankan. Seperti informasi produk itu lebih jelas seperti itu. Jadi buat saya buat seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu indikator navigasi dan bercam. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri di bagian ulasan. Nah, di bagian ulasan ini sendiri itu terlihat lebih jelas gitu. Nah, yang sebelumnya terlihat dari ulasan ke foto langsung. Nah, di sini saya buat seperti ini. Jadi, seandainya pengguna mau lihat media tinggal klik gitu, nggak langsung tercampur. Karena ulasan satu ke ulasan lainnya itu jaraknya terlalu jauh. Dan untuk rating itu terlihat jelas untuk meminimalisir kesalahpahaman ulasan organisme. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemisahan area rekomendasi. Nah, di sebelumnya area rekomendasi itu seperti ini. Seperti ini. Dia terlalu biasa dan mungkin menurut saya sendiri itu terlalu besar juga. Jadi untuk yang lain tuh tidak terlihat jelas sendiri. Nah, untuk yang redesign ini saya sendiri dia terlihat jelas gitu. Nah, untuk halaman checkout tidak saya ubah, ini hanya untuk penutup sebagai pengguna. Nah, apa yang dapat saya simpulkan dari segi refleksi akademik sendiri, paradigma itu interaksi membantu main bahwa desain aplikasi modern bukan hanya soal visual, tetapi TikTok Shop pun menunjukkan bahwa interaksi fitur yang kaya bisa meningkatkan engagement, tapi juga menambah beban kognitif. Teori MK seperti model Roman dan Albert Bell itu tuh relevan sekali untuk membaca masalah interaksi di dalam modern tersebut. Dari semua awal dari sampai akhir dapat disimpulkan bahwa proyek saya ini tidak memiliki interaksi kuat dan menarik. Namun masih ada masalah yang pada fokus, navigasi, dan struktur informasi itu sendiri. Nah, tujuan redesign konseptual ini menunjukkan bahwa pendekatan IMK bisa menghasilkan solusi yang lebih efektif dan user friendly. Mungkin penjelasan saya sampai situ dari proyek saya di Topstep ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.